Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya narasumber yang baik hati, hebat, sabar, Ibu Ulfatul Ma'rifah SPP MPD. Pada hari ini, hari Selasa 27 Desember 2022, di penghujung tahun 2022, kita wajib bersyukur kita bisa menutup tahun ini dengan kegiatan yang bermakna, kegiatan yang terbaik menurut kita semua selama 22 tahun kita menjadi guru. Baru hari ini dan kemarin rasanya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Saya berbicara gini merinding sekali. Tapi yang jelas kita wajib bersyukur diberi panjang umur. Dengan panjang umur kita bisa bertemu di sini, bisa beraktivitas, bisa memanfaatkan liburan semester 1 dengan kegiatan yang bermakna. Kita bahagia karena kita dapat ilmu yang sangat banyak. 2 hari dari jam 8 sampai rencananya jam 4, ternyata sampai jam 5. Mohon maaf. Nanti mungkin sampai jam 6. Dan kita merasa bergembira karena kita semakin paham kurikulum merdeka. Merinding kembali saya membayangkan semester 2 ini nanti betul-betul hebat. Gerakan guru-guru menganti permai disambut baik kurikulum dan diterapkan dengan sempurna karena ada Ibu Ulfa. Terima kasih. Kita wajib berjanji menjadi guru yang lebih baik semuanya, sikap, penerapan, ilmu pengetahuan dan doa lebih baik, dan kita berikan semua ilmu itu untuk anak didik kita. Saya hanya bisa berdoa semoga hari ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Selamat berjuang Bapak Ibu Guru. Hari ini kalau saya ingat kegiatannya presentasi, saya ingin melihat guru-guru saya yang hebat menyampaikan hasil binaan Bu Ulfa selama 1 hari kemarin. Seperti apa? Ibu, saya terima kasih kembali loh. Yang Ibu tentukan kemarin itu betul-betul sangat tepat. Saya berdoa semoga 3 orang guru kami yang hebat nanti bisa mempresentasikan ilmu yang diperoleh dengan baik dan sempurna. Jangan takut salah, karena salah itu awal dari kebenaran nantinya. Kegagalan adalah awal keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali diklat kurikulum merdeka di hari kedua, Selasa 27 Desember 2022. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Paginya tuh kurang semangat ya. Iya, betul. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Masih ingat tepuknya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini mudah-mudahan semakin bersemangat lagi karena agenda kita hari ini nanti yang diawali oleh presentasi ya. Ada PR, ternyata seperti apa PR-nya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Pak Fahmi. Pak Fahmi sedikit kayaknya kurang tidur ya Pak. Iya. Kepikiran. Pertanyaannya Bu, kurang tidurnya
Baik, kita lihat nanti hasil stresnya Pak Fahmi seperti apa ya. Kalau nanti bagus, kita bayangin aja Pak Fahmi kondisi stres bentuknya begitu. Apalagi kalau nggak stres juga. Kita bisa lihat. Oke. Bagaimana Pak Fahmi? Ya, iya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Anam ya. Jadi harus Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Oke. Oh iya. Nanti Pak Fahmi selesai, kita berdiskusi. Jadi bukan mengkritik Pak, tapi berdiskusi ya. Kita berikan kalau ada yang mungkin kurang tepat bisa diberikan masukan gitu ya. Kalau ada yang sudah bagus kita apresiasi gitu ya. Jadi kita hari ini berkolaborasi. Jadi jangan pernah takut untuk punya saya nanti nggak ada. Jadi pasti benar semua gitu ya. Ya betul ya. Jadi nanti Pak Fahmi dulu, kemudian kita berikan masukan atau kita diskusikan, baru kemudian Pak Anam, begitu juga kita diskusikan, dan terakhir adalah Pak Yusuf gitu ya. Oke, waktu dan tempat silakan Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Muhayyad. Haji. Mudah-mudahan ya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Calon haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga. Pada pagi hari ini saya diberi tugas, diberi kepercayaan untuk mempresentasikan sebuah karya. Sebuah karya yang sebetulnya karya ini memang Tidak mahal. tidak mahal. Ya. Karena kenapa? Karyanya silakan. Nah, saya pelajari sedikit dulu Pak. Iya, monggo. Ya. Yang kompetensi awal peserta didik dapat mengenal al-hujurat ayat 13 dan mengetahui keragaman manusia dan lingkungan sekitar serta mengenal tulisan al-hujurat ayat 13. Kompetensi awalnya, profil Pancasilanya. Bapak aja, mempresentasikan betul, membiasakan baca Al-Quran dengan taktil dan sikap menghargai. Oke. Nah ini paling tidak nanti 1 CP ini nanti akan menjadi 7 TP ya Pak ya. Jadi ini nanti Kalau TP itu ininya peserta didik dalam pemahaman tajwid. Kemudian peserta didik membaca pantun sebagai relaksasi kreasi pembacaan. Pantun harus bervariasi, misalkan antar kelompok siswa dan siswi saling bersahutan atau kreasi ini lain yang menyenangkan. Ya, karena TM ada beberapa yang belum dikoreksi. mungkin Jadi kalau saya berbagi, ya Bu ya. adalah ya berkembang sesuai harapan atau yang istilahnya nanti dianggap lulus yang sesuai dengan KKTP-nya. Nah yang belum berarti ke bawahnya dikurangi. Oh dia membaca lancar namun belum menggunakan tajwid ya gitu. Yang kurang berarti ya dia bacanya belum lancar dan belum pakai tajwid. Yang lebih dari yang diharapkan, misalkan membaca dengan lancar, kemudian tajwid, makhorijul hurufnya bagus ya, misalkan ditambah itu membaca lancar, tajwid, membaca dengan baik dengan makhorijul huruf yang baik loh. Jadi berarti ini kan yang paling sempurna. Nah, nanti Bapak tinggal menentukan anak yang dianggap mencapai itu yang mana. Oh, nyampainya yang tadi, yang nomor 3, 1, 2, 3. Baik, boleh ditutup Pak? Oh iya. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sudah mendengarkan paparan dari Pak Fahmi. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ulfa tadi bermanfaat. Manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf atau Pak Yu. Ya, terima kasih. Maaf, sebelumnya ada informasi dulu. Saya sangat bersyukur sekali ada yang seperti ini. Ini bukan percontohan di kelas, Pak. Tidak semua murid kita itu ada yang kayak lo di Indonesia kayak gini. Harapan saya nanti ke depannya, saat ketemu murid yang kita yang lo, ingat Pak Yusuf. Jadi itu datang senyum, datang senyum, ya tepuk tangan, sudah itu. Jadi senang, jadi nggak ada jadi soalnya gangguan. Saya di sini, ini kan belajar kelas. Saya datang, soalnya bayangannya yang free, jawaban free semuanya. Jadi jadikan momen ini contoh untuk di kelas menghadapi teman-teman murid yang belum. Beribu-ribu kali ya Bu ya. Ini Bu sudah tahu kemampuan saya di sini sebagai murid itu di bawah sebenarnya teman-teman yang hebat ini. Jauh di bawahnya. Beberapa anak ada yang kreatif, ada yang kurang cukup baik. Perilaku anak ada yang pasif, ada yang aktif. Pasif ini tidak hanya diem, tapi pasif ini juga mengganggu, ada yang mengganggu. Saya anggap itu. Saya nggak mau hiperaktif dan sebagainya, nggak enak. Jadi pasif. Pasifnya ini dia tidak fokus pada pembelajarannya, tapi mengganggu pembelajarannya. Pemerintahan ini dipakai untuk apa Pak? Untuk menilai kelompok. Untuk bikin kelompok ya. Oke. Jadi saya selalu begini, anak yang pintar, yang pintar, maksudnya yang pintar itu saya bagi berapa anak. Oh sudah saya kelompok ini. Terus saya sisip saya itu tengahan. Nah Bu, ya ini ada keberuntungan kita Bu. Jadi dari sini kan dari pembelajaran ini akhirnya kita saya tahu paling enggak mungkin benar kata bujuk kebetulan itu makanya jamari dawe zaman video. Kadang-kadang mulai kita ketemu ke anak, ya seperti tadi kata Ibuan, kalau kita kata seperti tadi, satu pertemuan pertama kita baru pemahaman dan sebagainya itu, anak yang paham akan nyari pekerjaan yang lain, melakukan kegiatan yang lain. Anak yang setengah paham, dia akan menyelesaikan. Anak yang nggak paham, dia akan gila. Ya jadi kita kan akhirnya terpecah untuk begitu itu. Makanya kadang dalam kenyataan seperti tulis memang kayak gitu waktu kita terjun tuh bilang sih bilang dan sebagainya itu kami seperti itu yang saya alami. Dan nggak tahu guru-guru lain kan di kelas kalau saya sering di luar kan Bu keliling saya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau kita campur itu kan memaksa. Dia nggak pembuatan. Nah, kalau kita paksa mereka untuk passing grade sama dengan anak yang passing Susah. ya nggak bisa Bu. Stres. Ya kita lagi-lagi tadi akhirnya ya ada yang pelayan, ada yang ini. Iya. Itu sebenarnya kalau kita mau refleksi ada kesalahan di sistem kita ketika pembelajaran satu. Yang kedua jelas-jelas kita tidak menghormati hak asasi manusia. Mereka apa ingin diciptakan dengan kurang? Ya mau sebenarnya. Lah makanya, tapi kan Allah Maha Adil ya Pak ya. Memberikannya seperti itu sehingga kita sebagai guru juga nggak boleh memperlakukan mereka, memaksa mereka untuk melompat lebih tinggi. Ya memang kemampuannya segitu gitu loh. Maka tadi passing grade itu nggak boleh guru itu membuat passing grade itu tinggi, nggak boleh. Kan Bapak Ibu tahu satu kelas ini saya harus passing grade-nya nyampe mana, anak-anak saya itu pasti akan nyampe di mana. Ya sudah sampai situ katakan misalkan, oh passing grade saya itu cukup dengan 70 atau 60 saja boleh Pak, tapi tersistem kurang bagus. Sehingga mohon maaf, bangsa kita kan dilihat oleh orang luar, ya dianggap wong Indonesia ngomong 80 loh, literasinya loh nggak bisa. Ya kan, tetap nggak dipercaya kan. Meskipun kita dengan kamuflase nilainya 90, 80, tapi orang lain sudah tahu bahwa kita tidak mampu segitu, gitu loh. Nah, tapi kenapa sekarang ketika diajak untuk mulai lagi, ayo kita mulai nyadar diri.
Kalau sudah ya sudah, berikan. Siapa tahu nanti dengan seperti ini anak akan menaik dengan sendirinya. Naik dan nanti martabat bangsa kita mungkin akan orang percaya lagi kan ke sana kan. Di actionnya juga kita mendapat yang maksimal dan memuaskan. Cuman kan ya kadang-kadang kita terbentur juga dengan waktu untuk menyiapkan perencanaan sebegitu lengkapnya, sebegitu kompleknya, sebegitu detailnya itu ya kayaknya kita tidak bisa maksimal seperti itu, apalagi belum tuntutan dari pelayanan pembelajaran, pelayanan ke wali murid juga. Kita yang memang wali murid yang di tahunnya yang mereka ketahui kan pelayanan ke anak. Masalah administrasi kan memang itu sudah bukan yang bukan diketahui oleh wali murid, sedangkan kesehariannya kita itu lebih ke pelayanan anak, sehingga waktu untuk menyiapkan perencanaan begitu detail itu kita belum bisa maksimal ya. Maunya dengan adanya kurikulum merdeka itu bayangan kita kan perencanaan seperti terutama modul ajar yaitu tidak sebegitu kompleks seperti ini. Kalau misalkan hanya sekedar jurnal belajar itu bagaimana? Nah, kalau di kepala Bapak Ibu itu dokumen administrasi, ya memang jadi beban. Tapi, kalau Bapak Ibu menganggap bahwa dokumen itu adalah skenario saya mengajar di kelas, maka akan beda ceritanya. Bapak Ibu di kelas itu kan melayani siswa, tapi kan punya skenario toh. Nah, sekarang besok saya ngajar matematika. Skenario saya apa ya? Begitu mestinya. Besok saya ngajar matematika tentang penjumlahan. Skenario saya apa ya? Kan mestinya begitu. Apa yang harus saya siapkan? Kalau itu Bapak Ibu melakukannya begitu, nggak akan ada membedakan antara pelayanan dengan dokumen. Tapi kalau Bapak Ibu membuat dokumen bagus tapi pelaksanaannya nggak ada kaitannya dengan dokumen, ya jadinya jadi dokumen administrasi yang membebani. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ini kesempatan yang baik untuk saya. Ya langkah. Untuk saya, terutama saya sendiri aslinya lulusan kepelatihan, tapi ada pendidikannya. Sebentar Pak, ini kompetensi awal itu sebenarnya bukan, ini kan CP kalau yang dengan ambil, ini kan CP satu elemen ya. Kompetensi awal itu bukan CP Pak. Jadi kompetensi awal itu kompetensi yang dibutuhkan untuk dia bisa masuk ke materi futsal ini. Ada nggak prasyaratnya? Jadi kalau nggak ada ya nggak usah. Penampilannya Pak, penampilan apa yang sudah dia punya atau apa? Kompetensi awal itu adalah kompetensi prasyarat. Itu kan bunyinya materi prasyarat kan. Nah maka ini adalah materi prasyarat apa? Prasyarat itu syarat-syarat ya. Dari saya, dari mata pelajaran PJK, dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siswa dari Sadarilah. Beda Pak, ini kan siswanya dewasa, jadi saya kan pakai pendekatannya ada biologi. Jadi kalau salah ya saya ngomong salah. Masalahnya ini kan pulang Oke, baik Bapak Ibu, ini kita tutup dulu ya. Oke, sekali lagi saya terima kasih sudah diberi kesempatan belajar bersama dengan Bapak Ibu selama 2 hari, meskipun mungkin tidak memuaskan, saya mohon maaf, tapi saya akan terima kasih sekali. Saya terima kasih. Jadi saya terima kasih telah diberi waktu untuk belajar bersama, gitu ya. Tapi kalau masih kurang ada di P5 tadi, saya mohon maaf karena memang waktunya tidak cukup, gitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu masih berkenan, misalkan tadi mencoba, kemudian mengirimkan ke saya, dengan senang hati saya akan melakukan evaluasinya, ya, revisinya. Sehingga monggo terbuka untuk Bapak Ibu untuk membuat dan mengirimkan ke saya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan boleh japri. Silakan japri. Tapi mohon maaf kalau saya tidak responnya nggak cepat ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau lagi ngisi seperti ini, saya kan HP saya biarkan saja, itu ada masuk apapun saya tidak reken. Karena bagi saya juga ngisi ya saya harus ngisi gitu. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu nge-WA, kemudian saya ngisi, pasti responnya nanti sore atau nanti malam. Saya kira begitu. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak cepat respon. Tapi insya Allah dengan senang hati saya memberikan jawaban. Itu. Dan yang terakhir saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal yang kurang berkenan atau masih ganjal atau belum bisa memahamkan dengan maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. saya yang maaf. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi suatu hari. Bulan depan. Dan sekali lagi tetap semangat. Satu titik saya punya jargon 1 titik saja Bapak Ibu. Titik jargonnya ya mungkin dihafalkan, nanti kita ucapkan bersama. Guru mengeluh seperlunya, belajar selamanya. Oke ya. Kalau saya bilang guru, maka cukup mengeluh seperlunya. Mengeluh itu boleh Bapak Ibu, tapi seperlunya jangan selamanya. Ya, oke ya. Mudah-mudahan ini diingat Bapak Ibu. Silakan ya, 1, 2, 3. Guru. Itu menginspirasi Bapak Ibu ketika mau ngeluh, boleh kok ngeluh, tetapi ngeluhnya dibarengi dengan belajar. Oke ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.